Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rena Marcella, mahasiswa dari STIKE PPNI Jawa Barat. Di sini saya akan melakukan edukasi tentang tujuan dan komplikasi dari pemasangan pipa endotracheal dan juga ventilator, baik kepada pasien maupun kepada keluarga pasien. Untuk videonya sebagai berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Neng. Sebelumnya ini dengan Ibu Rizka ya? Iya, benar, Neng. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri ya, Bu. Nama Iya. saya Rena Marcella, mahasiswa dari STIKE PPNI Jawa Barat yang akan melakukan edukasi tujuan dan pemasangan pipa endotracheal dan juga ventilator kepada Ibu. Ya, Neng. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, Neng. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pipa endotracheal ya, Bu. Iya. Untuk pipa endotracheal sendiri yaitu suatu prosedur tindakan medis untuk memasukkan alat bantu nafas merupakan tabung ke dalam tenggorokan atau trachea melalui mulut dan juga hidung. Jadi si selangnya itu dimasukin melalui mulut, bisa juga melalui hidung, seperti itu. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama untuk menghilangkan hambatan pada saluran pernapasan. Contohnya pada pasien yang tidak sadar diri, kemudian yang memiliki fungsi pernapasan yang jelek. Nah, untuk yang kedua itu untuk membuka jalan napas agar dokter atau perawatnya dapat menyalurkan oksigen atau obat-obatan ke dalam tubuh. Nah, untuk yang ketiga itu untuk mencegah masuknya makanan, kemudian asam lambung, air liur dan benda asing lainnya ke dalam paru-paru. Kemudian yang terakhir itu untuk memberikan bantuan pernapasan pada pasien yang menjalani operasi dengan anestesi umum. Seperti itu ya, Bu. Apakah bisa dipahami? Iya, saya paham, Neng. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dan tujuan dari pemasangan ventilator ya, Bu. Nah, untuk pengertiannya sendiri yaitu ventilator adalah suatu mesin yang berfungsi untuk menunjang alat bantu pernapasan. Ventilator ini sering dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat bernapas sendiri, baik karena suatu penyakit atau juga karena cedera yang parah. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu yang pertama untuk mengurangi kerja pernapasan, kemudian yang kedua meningkatkan tingkat kenyamanan pasien, kemudian yang ketiga itu menstabilkan dinding dada supaya tidak terjadi cedera yang parah, seperti itu. Kemudian bagaimana? Apakah bisa dipahami? Iya, saya paham, Neng. Baik, selanjutnya yaitu komplikasi dari pemasangan pipa endotracheal ya, Bu. Untuk komplikasinya sendiri yang pertama itu perdarahan dan cedera pada batang tenggorokan, kemudian mulut dan juga lidah. Kemudian yang kedua itu hipoksia. Hipoksia itu seperti kekurangan oksigen. Nah, untuk yang ketiga itu pneumotorak, yaitu paru-paru yang mengempis gitu ya, Bu. Oh iya. Nah, yang terakhir itu gangguan menelan. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Iya, saya paham, Neng. Baik, untuk yang terakhir itu komplikasi dari pemasangan ventilator ya, Bu. Nah, untuk yang pertama itu luka pada mulut tenggorokan, kemudian yang kedua ada infeksi paru-paru. Nah, biasanya ini akibat masuknya kuman melalui selang pernapasan yang terpasang pada tenggorokan gitu. Nah, untuk yang ketiga itu ada cedera paru-paru dan juga kebocoran udara ke rongga luar paru-paru atau yang biasa disebut seperti tadi pneumotoraks, seperti itu. Nah, untuk yang keempat itu ada kehilangan kemampuan untuk batuk dan juga menelan. Jadi si dahak atau lendirnya itu pada saluran napasnya bisa menumpuk dan mengganggu masuknya udara, seperti itu. Jadi nanti dokter atau perawatnya akan melakukan penyedotan secara berkala untuk mengeluarkan si dahaknya itu. Nah, untuk yang terakhir itu bisa keracunan oksigen. Nah, selain itu juga pasien yang berhubungan dengan ventilator dan harus berbaring dalam waktu yang cukup lama
itu beresiko mengalami luka decubitus dan gangguan aliran darah. Bagaimana Ibu, apakah bisa dipahami? Iya, bisa dipahami Neng. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak sih Neng, saya cukup cukup mengerti dengan penjelasan Neng tadi. Ya untuk pembelajaran ya buat saya juga gitu. Baik, mungkin saya yang akan bertanya kepada Ibu. Iya, boleh. Boleh Ibu jelaskan ulang tadi pengertian dari pipa endotracheal itu apa? Kalau yang saya ingat, pipa endotracheal itu memasukkan alat ke dalam tenggorokan ya Neng, untuk membantu pernafasan gitu. Iya benar. Nah, untuk tujuannya boleh sebutin salah satu aja. Mungkin untuk membantu pernafasan, atau jika pernafasannya terhambat atau sulit gitu ya Neng, dibantu ya. Iya benar Bu. Mungkin Ibu sudah cukup paham ya. Ya, paham Neng. Edukasi hari ini mungkin saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.